Perkenalkan, nama saya Angga Pilana dari kelompok Sri Garanggo. Saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan PT Sinar Mas Agro Research and Teknologi. Di sini terdapat aset lancar, kas dan setara kas, piutang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga, kemudian piutang lain-lain, persediaan aset biologis, pajak, pertambahan nilai, dan biaya bayar di muka. Saya akan menerangkan aset lancar. Yang pertama yaitu aset lancar adalah bagian dari neraca perusahaan yang mencakup aset yang diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kemudian fokus pada aset lancar adalah untuk mengukur likuiditas perusahaan, kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada komponen aset lancar. Yang pertama, kas dan setara kas senilai 2,4 miliar. Terdiri dari uang tunai ataupun investasi yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha di sini menyangkut pihak yang berelasi. Pihak berelasi ini seperti mitra yang berbisnis dengan PT Mas Agro Research and Teknologi atau mempunyai hubungan antara laporan keuangan. Kemudian ada pihak ketiga. Di sini pihak ketiga dikurangi cadangan keuangan penurunan nilai sebesar 1,4 miliar dan 1,2 miliar masing-masing pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Kemudian senilai 2,1 miliar. Di sini ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini tidak termasuk dalam piutang usaha. Kemudian piutang lain-lain ini senilai 132 juta rupiah. Kemudian di sini ada persediaan. Persediaan menyangkut nilai dari barang yang disimpan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Pengelolaan persediaan yang efektif penting untuk menghindari kerugian dan meningkatkan profitabilitas atau keuntungan perusahaan Mas Agro. Persediaan di sini senilai 8,6 miliar. Kemudian ada aset biologis. Aset biologis menyangkut pada tanaman atau hewan yang memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Seperti di sini kan PT Sinar Mas Agro bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, mungkin aset biologisnya adalah kelapa sawit itu sendiri. Kemudian ada PPN yang dibayar di muka tetapi belum dipungut ataupun direfund senilai 896 juta rupiah. Kemudian ada biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya, termasuk biaya yang dibayar di muka untuk layanan atau barang yang akan diterima di masa depan senilai 2,7 miliar rupiah. Kemudian di sini ada jumlah aset lancarnya. Jadi PT Mas Agro memiliki 23 miliar aset lancar total dari semua komponen aset lancar, memberikan gambaran keseluruhan likuiditas perusahaan pada saat tertentu. Maka kesimpulannya, aset lancar adalah komponen vital dalam analisis laporan keuangan PT Sinar Mas Agro Research and Teknologi. Maka penting bagi kita untuk mengisi sifat komposisi setiap komponen untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan memahami baik aset lancar, kita dapat mengukur sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan perusahaan. Kemudian ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah jenis aset yang tidak dapat dicairkan atau diubah menjadi uang dalam waktu singkat. Contohnya seperti tanah, bangunan, persediaan peralatan, atau mungkin inventory. Kemudian di sini ada dalam aset tidak lancar terdapat piutang dari pihak berelasi non usaha sebesar 375.153.000 rupiah. Di sini menjelaskan tentang jumlah piutang yang berasal dari pihak terkait, namun bukan dalam konteks bisnis. Penting untuk memahami hubungan dan risiko yang terkait. Kemudian ada aset pajak tangguhan bersih senilai 485 juta rupiah. Nilai bersih dari aset kewajiban yang timbul dari perbedaan antara nilai buku dan nilai pajak, mempertimbangkan implikasi pajak di masa depan. Kemudian ada investasi dalam saham dan uang muka investasi. Di sini terdapat tanaman produktif yang telah menghasilkan senilai 1 miliar. Nilai investasi dalam tanaman yang sudah menghasilkan ini dapat disimpulkan seperti tanaman sawit yang sudah menghasilkan setelah dikurangi akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Kemudian di sini PT Mas Agro memiliki tanaman yang belum menghasilkan, yaitu tanaman yang belum produktif menghasilkan. Artinya kelapa sawit ini mungkin baru ditanam atau belum berbuah. Kemudian tanaman belum menghasilkan senilai 12 miliar. Jadi cukup besar dari tanaman produk yang menghasilkan.
Kemudian PT Sinar Mas Agro Research and Technology memiliki goodwill, yaitu nilai yang melebihi nilai wajar dari aset bersih yang diperoleh dari akuisisi senilai 22 juta rupiah. Kemudian dalam aset tidak lancar terdapat aset lain-lain, yaitu taksiran tagihan pajak. Ada juga bibitan, yaitu tanaman sawit yang belum ditanam senilai 78 juta rupiah. Kemudian ada biaya tangguhan bersih, biaya yang akan memberikan manfaat di masa depan setelah dipertimbangkan untuk pajak. Kemudian ada aset lain-lain, aset yang tidak termasuk dalam kategori di atas senilai 584 juta rupiah. Maka jika kita kalkulasikan jumlah aset tidak lancar PT Sinar Mas Agro Research and Technology senilai 18.891.994 rupiah. Total dari semua komponen aset tidak lancar yang menunjukkan nilai jangka panjang dan komitmen investasi perusahaan. Maka aset tidak lancar mencakup elemen-elemen vital yang dapat memberikan nilai jangka panjang. Manajemen yang efektif diperlukan untuk mengoptimalkan nilai dan mengelola risiko. Memahami aset tidak lancar membantu perusahaan dalam merencanakan investasi jangka panjang dan mengelola portofolio asetnya. Kemudian di sini ada realitas jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan PT Mas Agro Research and Technology yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini berbeda dengan liabilitas jangka panjang. Contoh dari liabilitas jangka pendek yaitu yang pertama utang dagang, utang wesel, utang dividen, pajak, beban yang perlu dibayarkan, yang kemudian ada gaji karyawan. Kemudian di sini terdapat utang bank jangka pendek senilai 3,7 miliar rupiah. Jumlah utang kepada bank yang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun. Tingkat bunga dan syarat pembayarannya merupakan faktor yang sangat penting. Kemudian di sini ada utang usaha. Utang usaha di sini menyangkut pada pihak yang berelasi senilai 682 juta rupiah. Di sini kemudian ada pihak ketiga, utang kepada pihak ketiga dalam konteks bisnis senilai 1,6 miliar rupiah. Kemudian ada utang lain-lain pihak ketiga. Di sini ada uang muka pihak berelasi senilai 400 juta. Kemudian jumlah uang yang diterima dari pelanggan sebagai uang muka untuk layanan atau produk tertentu. Kemudian ada pihak ketiga senilai 400,4 juta rupiah. Utang lain-lain kepada pihak ketiga. Kemudian ada beban akrual senilai 371 juta rupiah. Di sini beban akrual adalah biaya yang telah terjadi namun belum dibayar atau difakturkan. Kemudian ada utang pajak senilai 2,4 miliar rupiah. Maka jumlah utang pajak yang harus dibayarkan dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian dalam liabilitas jangka pendek terdapat utang bank dan lembaga keuangan lainnya senilai 755 juta rupiah yang jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian di sini perusahaan memiliki utang obligasi senilai 1, miliar rupiah yang akan jatuh tempo kurun waktu 1 tahun. Kemudian liabilitas jangka pendek ini memiliki liabilitas sewa atau kewajiban jangka pendek, sewa mungkin bangunan atau tanah juga bisa. Maka jumlah liabilitas jangka pendek perusahaan senilai 12 miliar rupiah yang menyangkut semua komponen liabilitas jangka pendek, menunjukkan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi dalam waktu 1 tahun. Maka liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Maka manajemen yang efektif diperlukan untuk memastikan likuiditas perusahaan. Kemudian di sini ada liabilitas jangka panjang. Ini berbeda dengan liabilitas jangka pendek sebelumnya. Ini menggambarkan kewajiban keuangan suatu perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dalam periode waktu lebih dari 1 tahun. Dalam liabilitas jangka panjang PT Sinar Mas Agro Research and Technology, di sini terdapat liabilitas pajak tangguhan bersih senilai 430.488 rupiah. Ini menyangkut kewajiban yang muncul dari perbedaan antara nilai buku dan nilai pajak suatu aset ataupun kewajiban, mempertimbangkan pengaruhnya terhadap struktur pajak perusahaan. Kemudian ada liabilitas imbalan pasca kerja. Ini senilai 365 juta rupiah yang menyangkut kewajiban yang timbul dari janji pembayaran atau imbalan pasca kerja kepada karyawan setelah mereka pensiun. Faktor kritis dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada utang kepada pihak berelasi tetapi bukan jenis usaha. Ini
terdapat liabilitas jangka panjang senilai 4,2 miliar rupiah kepada pihak terkait, namun bukan dalam konteks bisnis. Kemudian ada bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Tambang dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang senilai 71 juta rupiah. Jumlah utang bank dan lembaga keuangan yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kemudian utang obligasi jangka panjang, kewajiban yang timbul dari penerbitan obligasi yang akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kemudian dapat liabilitas sewa senilai 28 juta rupiah, kewajiban dari perjanjian sewa yang akan dilunasi dari jangka waktu tertentu. Maka, jika dikalkulasikan jumlah liabilitas jangka panjang PT Sinar Mas Agro Research and Technology senilai 11 miliar 248 juta 447 rupiah. Ini semua total dari semua komponen liabilitas jangka panjang PT Sinar Mas Agro yang menunjukkan kewajiban jangka panjang yang harus dipenuhi perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Maka, liabilitas jangka panjang mencakup kewajiban yang akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Manajemen yang cermat juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan PT Sinar Mas Agro and Technology. Baik, selanjutnya yaitu sumber-sumber dana jangka pendek. Apa sih sumber-sumber dana jangka pendek? Yaitu adalah sumber modal yang harus dikembalikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti pinjaman pada bank dengan jangka pendek, surat berharga komersil, ada juga persediaan dan pendanaan piutang. Sumber dana berasal dari 2 hal, yaitu internal dan eksternal. Internal itu adalah modal yang berasal dari dana sendiri dari perusahaan. Sebagai contoh yaitu laba ditahan dan penyusutan. Sedangkan eksternal itu adalah bersumber dari luar perusahaan, seperti kreditur, juga pemegang saham, dan yang lainnya. Nah, contohnya ini yaitu hutang dan juga penambahan modal. Sumber-sumber dana jangka pendek ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pendanaan spontan, yang kedua ada pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan ini yaitu pendanaan yang secara otomatis berubah sesuai dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Nah, contohnya itu utang dagang, berupa barang kredit dan yang lainnya. Sedangkan pendanaan tidak spontan ini adalah pendanaan jangka pendek yang tidak secara otomatis berubah sesuai dengan tingkat berubahnya perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu sebagai contoh dari tidak spontan ini yaitu pinjaman kredit, commercial paper, anjak piutang, dan juga jaminan persediaan atau barang dagang. Nah, selanjutnya ada pendanaan yang memerlukan negosiasi. Yang pertama yaitu money market credit, yaitu pasar uang di mana ada penawaran pendanaan untuk modal jangka pendek. Yang kedua ada kredit jangka pendek, yaitu pinjaman jangka pendek dari bank. Dan yang ketiga ada pendanaan dengan memanfaatkan piutang dagang, yaitu meminjamkan piutang kepada kreditur atau menjual piutang ke perusahaan anjak piutang atau bank. Baik, selanjutnya itu sumber-sumber dana jangka pendek dalam neraca laporan keuangan perusahaan sesuai yang kita analisis, yaitu perusahaan PT Sinar Mas Agro. Nah, yang pertama yaitu ada utang bank jangka pendek, di mana pada tahun 2022 menerima 25.438.443 pendanaan dari bank dan melakukan pembayaran 29.157.133. Selanjutnya yaitu ada utang obligasi. Nah, menerima pendanaan melalui surat berharga di tahun 2022 sebesar 2.487.500 dan telah melakukan pembayaran sebesar 1.302.000. Selanjutnya yaitu ada manfaat sumber dana jangka pendek. Yang pertama yaitu melancarkan arus kas, yaitu menata kembali keuangan perusahaan sehingga dapat berjalan stabil. Yang kedua ada dana darurat, yaitu mempersiapkan dana di situasi darurat. Yang ketiga yaitu ada peringkat kredit, yaitu berpengaruh pada sejarah dan peringkat kredit usaha. Nah, yang keempat, pencairan lebih cepat, yaitu memudahkan pemilik usaha saat mengurus pengajuan tidak memakan waktu yang lama dan berbelit. Nah, dan yang terakhir ada perhitungan bunga rendah, yaitu bunganya yang rendah
namun terkadang bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan penyedia jasa pembiayaan jangka pendek. Cash flow analisa, analisis arus kas. Analisis arus kas dibagi menjadi 3. Yang pertama, arus kas operasi atau operating cash flow. Arus kas operasi ini berkaitan dengan kegiatan memproduksi atau menyerahkan barang, menyediakan jasa, serta transaksi lainnya yang diperhitungkan dalam penentuan laba. Arus kas operasi ini adalah semua arus yang tidak didefinisikan sebagai kegiatan investasi atau pembiayaan. Yang kedua, ada arus kas investasi atau investing cash flow. Arus kas investasi ini dikaitkan dengan investasi dalam dan pelepasan atau disposisi aktiva, fabrik, serta sekuritas hutang dan ekuitas tertentu, memberikan dan menagih pinjaman, serta kegiatan strategis lainnya. Kategori ini penting untuk mengidentifikasi rencana pembentukan perusahaan, pengeluaran modal, dan akuisisi perusahaan anak merupakan keputusan strategis yang penting bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, ada arus kas pembiayaan atau financing cash flow. Arus kas pembiayaan ini dikaitkan dengan memperoleh sumber daya dari pemilik dan pemberian pengambilan atas investasi mereka, pinjaman uang, dan pembayaran kembali pokok pinjaman. Analisis cakupan arus dana atau CAD. Rasio cakupan arus dana ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rumus CAD itu adalah EBIT dibagi bunga ditambah pajak ditambah dividen. Untuk PT Mas Agro pada tahun 2021 sampai 2022, analisis cakupan arus dananya di tahun 2021, EBIT-nya Rp3.881.950. Bunganya Rp1.110.570, penyesuaian pajaknya Rp764.322, dividen yang diterimanya Rp990.583. Diperoleh analisis cakupan arus dananya atau CAD-nya adalah 1,35. Yang pada tahun 2022 EBIT-nya Rp688.680, bunganya Rp1.341.133, penyesuaian pajaknya Rp1.300.1.015, dividennya Rp892.969, CAD-nya 1,86, nilai rata-rata 1,61. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis cakupan arus dana ini adalah yang pertama, PT Sinar Mas Agro tahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan nilai rasio CAD dari tahun 2021 ke 2022. Yang kedua, perusahaan memiliki laba yang mampu menutupi komitmen-komitmen yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun, atau menghitungkan CAD itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau hutang. Jadi kelihatan dalam analisis CAD ini bahwa PT Sinar Mas Agro ini dapat membayar hutang atau membayar atas bunga yang telah ada. Evaluasi rasio likuiditas PT Sinar Mas Agro Tbk. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau membayar utang jangka pendeknya. Di sini rasio likuiditas dibagi menjadi 3, yaitu current ratio atau rasio lancar, yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat, dan yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Seperti yang bisa dilihat di slide, cash ratio bisa kita dapatkan dengan melalui perbandingan antara aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Current ratio atau rasio lancar. Current ratio bisa kita dapatkan melalui perhitungan antara aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang seperti kita lihat di sini adalah hasilnya 2. Jika rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Namun jika rasio tersebut di bawah 1, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut memiliki
tidak memiliki kemampuan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Nah, kemudian ada quick ratio atau rasio cepat. Ini bisa kita dapatkan dengan mengurangi dulu aset lancar dikurangi dengan inventory, kemudian baru setelah itu dibagi dengan kewajiban lancar, yang dimana di sini hasilnya adalah 1,24 seperti sebelumnya. Maka perusahaan PT Sinar Mas tersebut dikatakan masih bisa melunasi kewajibannya. Kemudian ada cash ratio atau rasio kas. Di sini cash ratio bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan cash dengan surat berharga ataupun bonds dibagi dengan kewajiban lancarnya. Namun karena di sini hasilnya 0,2 atau di bawah 1, jadi dan dimana kas itu kurang realistis, jadi ada kadangkala kas suatu perusahaan bisa lebih kecil atau bisa lebih besar, maka cash ratio ini jarang digunakan oleh beberapa perusahaan.